Halo, balik lagi di Female Cultist ID bersama dengan Bu Anes. Hari ini bersama dengan tim kami masih ada di, maaf saya buka masker dulu, masih ada di kota Boyolali bersama dengan siapa yang ada di sebelah sana? Nafa. Ada Nafa kali ini ya, bersama dengan Bu Anes, dan kita sudah ada di salah satu restoran baru yang ada di kota Boyolali. Tapi ternyata restorannya udah cukup rame ya. Tadi pas masuk juga agak ragu-ragu restorannya muat apa enggak tadi ya. Ternyata enggak, sudah beberapa sudah pulang, kita baru bisa masuk. Nah, kita sudah ada di yang namanya Gapura Resto. Betul ya? Gapura atau Gapuro, Kak? Saya lepas juga ya. Iya. Ini namanya Gapura Resto and Cafe. Oke, Gapura Resto and Cafe. Jadi bukan Gapuro dalam bahasa Jawa. Ya, Tapi banyak, akhirnya banyak yang bilang di Gapuro. Oh, Gapuro. Ada bilang Gapuro. Tetap. Ada bilang Gapuro ya. Jadi kita sudah ada di Gapura Resto and Cafe. Ini ada di Boyolali dan ini merupakan resto baru. Berapa bulan? 2 minggu. Oke, baru 2 minggu aja dan kondisinya juga udah termasuk lumayan ramai. Hari ini Bu Anes dan Nafa nggak sendiri karena kita sudah bersama dengan ownernya, dengan pemiliknya dari Gapura Resto and Cafe. Itu ada Kak Mirza. Konnichiwa. Ya, Sugeng Rawu. Oh iya. Tahu nggak kenapa Kak Mirza itu pakai bahasa sambutannya dari beberapa bahasa? Karena sebetulnya bisnisnya adalah bisnis tour and travel. Jadi bisnisnya ya, core bisnisnya adalah tour and travel. Jadi kalau beberapa orang yang kenal sama aku tuh terbiasa manggilnya Mbak ya. Jadi dia manggil aku juga Mbak ya. Kalau orang Jawa tuh gitu ya, supaya lebih sopan gitu ya. Padahal sebenarnya bisa aja manggil. Pokoknya kalau saya tuh Mbak gitu. Dua aja sih. Kalau Mbak Beb. Oh gitu. Say. Kalau Beb masa aku jadi keinget seseorang ya. Jadi nggak manggil gitu ya. Oke. Jadi kalau orang Solo biasanya tahu Mbak Mirza ini usahanya adalah tour and travel dan terkenal banget juga di Solo, namanya adalah Batari Tour and Travel. Ada yang nggak kenal sama tour yang satu ini. Dan kenapa hari ini kita mau bahas Gapura? Mungkin ada kaitannya dengan Batari. Jadi boleh nih Mbak Mirza cerita sedikit kenapa sih pada akhirnya buka usaha baru, apalagi usahanya agak jauh nggak sih kalau dari tour and travel kuliner ya mungkin ada kaitannya dikit-dikit ya, maaf ya, tapi ya jauh juga. Iya, jauh juga. Jauh deket-deket sih. Gimana Mbak? Satu lingkup. Ya jadi karena pandemik ini yang dari bulan Maret, akhirnya kita bidang tour and travel itu yang paling duluan kena pukulan. Kita duluan yang luluh lantah pertama kali, dan mungkin ke depan kita yang paling terakhir untuk recovery ini. Iya. Jadi sedih ya dengernya. Iya, sad banget. Nah, dari awal kita banyak banget terus langsung cancel grup itu sampai banyak deh, nggak usah jadi saya nanti jadi sedih lagi. Harusnya saya ini di Amerika nih kalau menurut jadwal cuman ya padahal ini pas ini loh pemilu loh, pas iya karena kemarin kita memang nyarinya untuk autumn. Oke. Apa itu Kak, coba di ini bahasanya musim gugur ya. Jadi musim gugur tamu itu bahasa ini musim gugur bahasa Boyolalinya. Jadi ya terus Kak, semua ya pokoknya kita ada Eropa, Rusia semua cancel, bahkan Singapura itu kita biasa ada langganan juga. Saat kemarin kita udah propose semua sekolah-sekolah, hampir 1.000-an orang Mbak cancel. Kita ini yang bukan cancel tapi reschedule. Iya, reschedule. Oke. Nah, kita juga tiketing pesawat kan langsung sempat lockdown di mana-mana, pesawat nggak terbang gitu. Jadi dan di sisi lain kita ada puluhan karyawan yang mau nggak mau akhirnya alhamdulillah dari kita pertama pandemik sampai sekarang kita nggak pernah tutup.
saya cuma niat ya udah Bismillah ini supaya menjadi pahala kita, nggak ada pemasukan tapi yang penting saya tuh pikir gimana dapur karyawan itu tetap ngebul ya. Iya, karyawan ada yang istrinya hamil 9 bulan, ada yang macam-macam udah aku belum sampai hati mau dirumahin, suaminya udah pada ada yang dirumahin apa segala macam. Jadi ada sih beberapa yang kita akhirnya half masuknya setengah-setengah juga ada, tapi disiasati seperti itu ya. Itu pun akhirnya 2 bulan ini sebelumnya masih full. Saya cuman Bismillah kuat. Nah, ya cari rezeki lah. Terus aku sempat macem-macem Mbak, namanya ya palu gada ya. Palu mau gada. Tahu ya kita. Semua di handle ya. Jadi jual masker pernah, jual alkes pernah, sampai sekarang masih jalan itu kita belanjain orang juga masih yang fresh delivery groceries itu juga masih berjalan, yang intinya supaya anak-anak karyawan tuh nggak diem aja, nggak ngapa-ngapain. Jadi selama berapa bulan nih ini udah dari Maret? Ya Maret betul. April, Mei, Juni, Juli, 8 bulan ya. 8 bulan. Hampir 8 bulan. Ya lama-lama kita modal tergerus kan ya, zero income. Bisa dibilang kalau dari travelnya kan zero income. Iya, zero income karena nggak ada sama sekali. Pertama 2 bulan ini sih lumayan udah ada penambahan lagi ya, tiketing apa segala macam. Tapi habis itu saya lihat ke sini sekarang orang itu lebih sebenarnya bepergian sekarang ini lagi ngetren lagi ya. Mau booming lagi dan lebih banyak pertama goes ya. Kita juga sempat juga bikin tuh paket goes itu lumayan pertamanya ngangkat juga. Nah aku bilang ini Boyolali kelamaan jadi ini tujuan goeser. Iya betul. Kalau udah Jumat Sabtu Minggu tuh ramai banget yang lewat goes. Wah kok kayaknya asik juga ya. Mereka kok cuma ngelewatin doang ya. Aku harus bikin something yang mereka harus singgah nih ke sini. Jadi idenya berasal dari situ juga. Iya, terus dari situ, nah kebetulan juga sih jadi sama adekku lagi kuliah online kan, dia tadinya di Aussie terus pulang. Di Australia, Aussie itu Australia ya. Jadi bahasanya harus dijelasin. Jangan sampai Oh iya, bukan Australia. Oke. Terus dia pulang pas bulan April, dia cepet-cepet kita pulangin karena orang tua terus khawatir ya. Dia di sana karena pandemi ini nggak bisa keluar dari rumah. Jadi kan lebih khawatir kan nanti anakku nggak bisa makan macam-macam segala macam. Dia pulang deh kuliah online. Terus aku lihat dia malah pinter masak pulang-pulang. Pertama pinter masak, pinter bikin minuman. Cowok padahal ya? Cewek. Oh cewek ya? Yang mana kak? Mana dia? Oh yang di sebelah sana tadi ya? Lagi bikin minuman gitu. Oke. Terus habis itu? Terus dek ini kita kayaknya harus bikin sesuatu deh. Ini pertama kita rame banget awal-awal tuh juga goeser masuk lewat aja. Terus kita pertama nyari tempat di depan, ada ruko-ruko kosong gitu. Terus aku lihat, aduh kayaknya sama aja renovasinya nih. Kepikiran ini tadinya apa kak? Lahan kosong? Taman. Bangunan kosong. Oh taman. Oke. Terus ini nggak ada, ini tadinya pagar. Oke. Terus kita sir ngomong orang tua keluarga boleh nggak ya ini kita dijadiin tempat usaha. Kebetulan kakak ipar aku juga arsitek. Ya udahlah nggak kemana-mana, pokoknya gimana dah kak yang bikin pertama yang affordable di modal, karena ya paling nggak modal dilari ke dulu lah ya. Terus bisa cepat karena ini kita ngejar momentum. Iya betul ya, momennya pas gitu ya. Nah udah jadilah Gapura Resto and Cafe ini. Jadi inspirasinya justru dari masa pandemi yang sudah dilewati bareng-bareng. Terus kita mikir nih kira-kira kita mau bikin apa, akhirnya bikinlah Gapura Resto and Cafe ini. Terus kalau boleh tanya lagi nih ke Mbak Mirza, nah usahanya yang
tour and travel gimana nasibnya Kak? Masih berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Sudah ada penerbangan? Penerbangan udah lumayan, tiket udah lumayan, tapi kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu mungkin cuma 10%-nya ya. Iya, jauh banget. Tapi tur-tur juga udah lumayan ada yang masuknya itu lebih ke studi banding dinas-dinas gitu yang iya itu masih jalan. Terus goes itu paket-paket goes ada juga masih jalan. Oke. Jadi alhamdulillah kita nggak pernah tutup. Itu mungkin bagi sebagian orang apaan sih nggak pernah tutup aja bangga, tapi di sisi lain banyak yang udah puluhan tahun pun sempat tutup berbulan-bulan. Iya betul, sama ya. Dan kita merasakan itu sebuah perjuangan supaya kantor ini nggak tutup ya. Jadi supaya usaha kita ini nggak tutup ya. Sama juga dengan kantornya Mbak Jojo ya, kantor Mbak Jojo alhamdulillah nggak tutup ya. Jalan terus ya kemana-mana ya. Jalan terus, dia malah syuting terus. Tapi ini Mbak Mirza, aku mau tanya apa dulu sama Kak Mirza? Kalau Nafa lebih tertarik dengan restonya ya, karena kalau menurut kita yang di sini tadi, yang datang di sini, Himal Katisadi yang datang tuh ngerasa kalau ini kok kayaknya sebenarnya resto yang pas buat anak muda ya, buat nongkrong. Tapi bener nggak sih? Ya segmentasinya apakah memang bener untuk anak muda aja? Apakah yang tua-tua kayak Bu Anes nih nggak boleh masuk atau gimana? Jadi sebenarnya pertamanya kita pengennya tempat ngopi, nongkrong, ya. Terus lama-kelamaan kita punya aset yang tangannya tuh very good in cooking, which is my mom. Jadi kokinya pertamanya masih ibu, resep dari mama. Pasnya alhamdulillah banyak yang suka juga dengan makanannya. Terus kita bilang sayang aja kalau nggak jual makanan juga. Jadi pertama kita kopinya juga kata orang sih lumayan ya, enak. Itu juga tuh yang bikin kopi. Sini dulu. Ini. Sini kakak, ini adekmu Kak. Ini yang lagi kuliah online dan dari tadinya Aussie ya. Terus kita greget juga kakak-kakaknya. Dia di kamar mulu, drakor mulu. Sini boleh sini. Oh, ini dia. Ini dia yang drakor mulu. Nah, ini nggak apa-apa, gini aja. Dari kuliah terus akhirnya bisa buka resto. Ini yang paling kecil ya? Yang bontot. Padahal berapa bersaudara Kak Mirza? Kita 4 ya. Kak Mirza berarti nomor 3. Nomor 3, ini nomor 4. Aku dulu 14 tahun punya adik dia. Oh iya. Jadi aku hampir bungsu. Sekarang busuk jadi. Dulu aku bungsu, habis dia keluar jadi busuk. Oke. Ini yang tadi punya ini ya, sama kayak kata Kak Mirza, dia punya magic hand ya. Dia di sana sebelumnya di Aussie part-time-nya, jadi part-time job-nya jadi barista gitu di rumah makan Malaysia juga. Oke. Padahal di Aussie udah berapa tahun deh? You speak Indonesian? Oke. She speaks Korean. Oh ya? Karena tiap hari makannya drama Korea. Sarangnya berarti ya? Anak-anaknya Korea lagi booming ya. Oke, Dek, apa? Jadi dia pulang paksa. Iyalah. Harus pulang. Pas pandemi itu pulang, terus ternyata dia malah kita jadi punya usaha bareng-bareng di sini ya. Dia pinter bikin bakery, pinter masak, pinter ini karena tadinya nggak bisa sama sekali nggak bisa masak. Pulang-pulang punya ya udah kita pertama mau kopi aja. Dia pertama pengen yang anak muda banget kan. Nah, aku maunya kopi aja, cuma kita bilang sayang. Ternyata memang alhamdulillah kita rasa masakannya yang ngundang orang juga. Oke. Hebat loh kamu, luar biasa loh. Udah nggak usah pulang ke Australia ya. Aku juga bilang gitu tadinya. Nggak usah pulang aja. Nggak sayang nih kalau dia tambah ramai kamu tinggalin ini. Kamu di Boyolali aja. Padahal kamu di sana udah berapa tahun? Hampir 2 tahun ya. 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun. 2019 awal. Oke. Dan terpaksa dia harus pulang akhirnya. Tapi ini ya, menurut kamu pulang ini menjadi suatu keuntungan nggak? Ya, jadi karena selain melepas rindu kan dengan orang tua, kamu punya pengalaman baru juga sebagai seorang mahasiswa. Berarti kamu usianya berapa ini? Iya, anak 2000. Ya ampun, so young. Ya, hebat loh. Keren. Mudah-mudahan nanti pokoknya yang pasti restonya semakin rame ya. Siapa Dek namanya? Ranti. Nanti masukin ya editor. By the way, Batari Tour and Travel ini dari Ranti Putri Batari. Ranti Putri Batari. Nama belas name-nya dia Batari.
ternyata hoki juga begitu. loh. Harusnya aku dibayar. Aduh, dia minta royalti pula gitu. Aduh, pinter loh. Tadi harusnya Oh iya. apa namanya Gapura. Oh, Batari. Itu Gapura. Oh, Gapura. Kenapa mau tanya ini kenapa namanya Gapura? Itu depannya Gapura pas gede. Oh, yang di sini, di sebelah ini. Oh, terinspirasi dari itu berarti ya. Oke, Terus oke. sebenarnya juga dari Inside joke. ada jokesnya juga ini apa namanya itu? jargon kan anakku sama dia dia kan panggilannya Pungranti nih di rumah sama anakku. Kita kan orang ada Bugisnya juga jadi dia manggilnya Pungranti terus suka sebelum bikin ini bertengkar mulu sama anakku terus apa tuh gara-gara Pungranti jadi Gapuran gitu. Gara-gara Pungranti jadi Gapuran. Kepanjangannya gara-gara Pungranti. Oh. Jadi plesetannya ya. Plesetan. Plesetannya gara-gara Pungranti. Oke. Dan ada Gapuranya juga. Karena ada Mas. Gapuranya juga. Oke, jadi itu adalah sekilas cerita Kak Mirza dan juga ini di sebelahnya ada Deranti yang juga ikut membantu di usaha baru ini ya. Ini menarik sekali karena pandemi pulang dari Australia terus stay di Boyolali dan belum bisa kemana-mana juga ya? Iya, belum bisa kemana-mana. Belum bisa balik juga dia Belum bisa masih pulang close juga, semua. ya nggak usah pulang dulu ya, sementara di Boyolali dulu. Iya, amin. Ya lama-lama sih kita racunin gitu nggak usah pulang baca banyak banget. Kasihan. Terus ini kalau boleh tanya ke Ranti nih, kira-kira yang spesial di restonya sendiri apa? Kopinya sama kalau makanannya tuh ada coto Makassar. Oh, oke. Karena itu resepnya Mama ya. Di Boyolali kan juga belum ada. Belum ada ya? Sebenarnya coto Makassar itu menu tambahan, jadi baru seminggu ini. Karena pas sebelumnya belum ada kan coto Makassar tuh banyak orang tahu kita keluarga dari Makassar juga perantau dari Makassar. Kenapa nggak ada coto Makassar? Mereka lagi nyari yang something different, authentic. Pertamanya sih kita ini mungkin kalau di Solo kita langsung berani ya. Aku pikir di Boyolali mungkin nggak sama lidahnya nggak cocok. Ternyata begitu kita ada ada tambahan cewek nih. Begitu ada menu soto Makassar itu malah pada booming, Suka ya, pada suka. mau coba sampai setiap hari tuh hampir setiap hari pasti sold out sotonya. Hebat lo ya. Dan alhamdulillah sih ya beberapa hari ini ada hampir 5 hari ini semua menu kadang sold out sebelum tutup. Oke. Keren sekali ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Semangat Ranti membantu, saling Iya. membantu dengan Ikhtiar Kak ya Mirza. Iya, di pandemi betul sekali. ini. Betul. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini saya tanya Ranti duduknya nyaman nggak? Ambil aja kalau nggak, ambil kursi. Kita lanjutin lagi obrolan kita sehari-hari. Nah, Kak Mirza ini saya mau tanya nih, kita kan nama hitungannya pengusaha ya. Kayak Mbak Mirza tuh berefek banget sama usahanya karena usahanya itu di bidang pariwisata. Kalau kayak yang end user ya, kita bicara kalau Female Kapis ID itu hitungannya end user karena mereka pengguna. Sama, mereka juga nggak bisa kemana-mana dari yang pergi yang sederhana-sederhana, misalnya kayak kita ke mau wisata kemana kan nggak bisa kan, jadinya kayak Nafa juga kita mau liburan kemana nggak bisa. Kemarin di awal-awal kita sempat ke hotel di Tawangmangu juga ketat banget ya, pemeriksaannya, kesehatan apa segala macam. Nah, kalau dari Mbak Mirza sendiri nih sebagai seorang pengusaha, apa sih yang mau dikasih, pesan apa yang mau dikasih untuk teman-teman khususnya ya yang sama punya masalah yang sama, usahanya jadi mandek, jadi berhenti sementara, tapi mau gimana lagi, kita nih harus menghidupi banyak orang loh. Kamu punya pesan apa Mbak? Jadi saya tuh spiritnya dari tadi sih, dari spiritnya tuh pertama yang penting tahun ini kita survival dulu. Survival is a big profit buat tahun ini ya. Kedua ya Ini itu loh, yang penting kita bisa hidup sampai tahun ini. ya itu udah keuntungan lebih Tuh tuh. Mbak Jojo ya, jangan mulu-mulu soal gaji loh ya. Ngangguk-ngangguk dia. Kedua itu saya nggak tega untuk tutup kantor tadi aja nggak tega karena otomatis kan anak-anak staff-staff kita jadi nggak punya pemasukan gitu. Itu jadi yang pemicu utama gimana caranya, yang penting aku mikir
dulunya mungkin sebelumnya udah lumayan settle ya. Aku tahu kan aku lagi melahirkan, Iya. masih ada juga suami yang bantu di sini. Tapi setelah pandemik ini malah kita benar-benar terjun payung lagi sampai betul. kita harus terjun bebas. Jadi pertamanya kita mikirnya pertama karyawan dulu. Iya, karyawan dulu, di belakang Batari ada beberapa dapur yang harus kita tetap gimana caranya berusaha untuk di dapurnya kebul. Iya. Pertama itu. Jadi harus mikir gimana sih kita sekarang udah harus kreatif, dan tadinya yang settle kita bisa di rumah mantau bisnis tinggal bisa di remote lah Iya, intinya. betul. Sekarang enggak, kita harus benar-benar turun ke lapangan mulai dari nol lagi. Terus sekarang juga tantangannya adalah mikir kreatif besok ngapain lagi. Karena sekarang kayaknya kayak dulu ya, pertama kita bikin A, besoknya nanti kerujukan di situ. Iya, betul. Kerujukan terus B. Jadi kita harus tetap jangan menyerah aja sih. Nggak berhenti mikir gitu. Itu untuk yang ini dan kreatif. Untuk yang untuk motivasi yang kamu berikan untuk sesama pengusaha ya. Karena ada juga yang kayak teman-teman kita tutup, terus dia bingung nih mau melanjutin dengan usaha apa. Tapi kalau dia mungkin tipe orang yang inovatif dan kreatif, mungkin dia gampang untuk bikin usaha baru. Nah itu untuk yang pengusaha. Tapi kalau untuk karyawan, kamu punya ini nggak sih Kak? Motivasi yang kamu berikan untuk karyawan selama dengan kondisi seperti ini loh ya? Terus terang saya mengerti para kita sama pengusaha itu sangat berat untuk di tahun ini. Jadi kita tuh mikirin pertama karyawan dulu ya, yang tadi dan saya bilang kan tahun ini tuh survival tuh is a big profit. Iya betul. Jadi kalau sebagai karyawan udah di perusahaanmu itu udah berdarah-darah untuk tetap mempertahankan kalian ya, gitu. Betul. Untuk mempertahankan kalian nggak tutup nggak apa tuh masih digaji dengan apa tuh udah baik banget. Udah baik banget. Jadi betul. jangan apa ya. Kalau orang Jawa bilang tuh jangan sambar. Jangan dipaido juga Dipaido. ya. Iya kan? Iya. Semua kena. Semua berimbas. Bahkan saya tuh kadang kalau udah tanggal gajian saya udah mumet dulu aja. Mereka gajian, gue yang bingung nih. Ya kan? Bener. Sindrom tanggal 1 tuh. Bener loh. Ini tuh sering banget Bu Anda sampaikan ke kru yang female sama kru yang official ya. Jadi tanggal muda. Iya, kalian tanggal muda. Kalau buat kita tanggal horor. Bukan tanggal muda. Tanggal horor karena kita harus bayar gajinya juga on time, nggak bisa telat-telat gitu kan. Alhamdulillah juga selama aku buka usaha ini dari 2009. Ya berarti udah 11 tahun ini. Alhamdulillah sehari pun kita nggak pernah bayar gaji telat. Iya, on time ya, selalu on time. Iya. Yang ada gaji kita sendiri yang telat. Iya. Itu loh resikonya pengusaha. Jadi ya. pengusaha gitu tuh. Iya. Yang penting nggak gampang. Betul. Yang penting apa tadi Kak? Ikhtiar ya. Berusaha kreatif dan udah berdoa dan pasrah juga. Yang penting niatnya dulu. Kalau kita niatnya baik, misalnya ini kita aku kayak kemarin, aku niatin ini jadi amal. Iya betul. Jadi aku tidak ya udahlah rugi, tapi besok ke depan semoga lebih diganti. Ada ganti yang lebih besar lagi ya. Betul. Ya. Kadang kan juga masih ngirimin ini nih si Bontot buat kuliahnya, jadi ya masih harus di pause dulu nih tahun. Sabar ya Ranti. Nah dia malah akhirnya juga bisa berpenghasilan juga nih dengan Iya betul. Karena pengalaman dia juga selama di Australia. Jadi ini adalah obrolan kita sore hari ini bersama dengan Mbak Mirza, dan kita udah cerita banyak ya tentang perkembangan tour and travelnya bagaimana, dan ini juga belum ada titik terang kayaknya ya, kayak kalau dari dunia pariwisata gimana dari Kak? dunia pariwisata demand-nya masih kecil. Orang masih takut, bahkan kemarin umroh sampai di diskon 50%. Yang kita pikir umroh begitu dibuka kan pasti orang berbondong-bondong nih pengen. Iya. Ternyata mungkin masih ada ketakutan yang di pesawat pertama. Mungkin itu ya. Jadi yang
yang lain yang jauh-jauh pun masih demand-nya masih kecil. Masih kecil banget ya. Oke lah, kalau dari sisi pariwisata masih belum ada titik terang, nggak masalah. Kita bicara lagi tentang Gapura Resto. Tadi Nafa mau tanya apa? Kisaran harganya berapa? Jangan malu-malu buat tanya loh. Kira-kira yang mau ditanyain mungkin. Kisaran harga kita paling murah di sini ada 4.000. 4.000 rupiah. Yang paling murah 4.000, yang paling mahalnya 25. Paling mahal 25.000. Itu udah dapat kantong ya? Apa? Sop buntut ya? Sop buntut Sop masih buntut. standar. Oh, standar sombong banget. Bahkan kadang ada teman-teman bilang ini nggak kemurahan nih gitu. Karena kita kasih harga 25.000 udah sop buntut nasi. Isinya nggak pelit, saya gede banyak. Contohnya 18.000 sampai teman-teman. Ini isinya daging loh, apa nggak kemurahan nih? Ya alhamdulillah kalau gitu ya, tapi yang penting bisa lancar ya. Iya betul. Lancar. Yang penting lancar aja. Nggak, maksudnya tuh kalau kita bikin usaha tuh bukan hanya rame di di awal aja, tapi pengennya kan seterusnya tuh rame gitu. Jadi maksudnya jalan terus usahanya. Betul ya Mbak Mirza ya. Oke, Ranti mungkin ada yang mau disampaikan kira-kira pesan untuk anak-anak muda yang Anak-anak bertahan 20 tahun di yang masa ini udah seumuran jadi- ini. Aduh, Ranti sama seumuran dia ya? seumuran nih. Bisa berapa kakak? Oh seumuran sama Mbak Jojo. Tambahnya Berapa 18-19. Jadi seumuran sama Ranti, iya. Dan mereka adalah pekerja di bidang broadcasting, rata-rata sebagai kamera person sama tukang foto juga ada. Terus pokoknya kru-kru kita yang di dunia broadcasting. Mungkin kamu punya pesan nggak buat anak muda? Singkat aja nggak apa-apa ya? Boleh singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang jadi Ranti Kaptis ID nanti. Apa ya? Jangan takut nyobain hal baru gitu lah buat nyari pengalaman. Oke. Jangan takut nyobain hal baru untuk mencari pengalaman. Oh, ini pesan yang penting loh. tapi di balik itu juga dia tiap hari kita suntikin dulu. Sampai kadang dia, aku dimarahin mulu. Jadi ini bukan pemarah, ini pembentukan karakter. menjadi wira swasta tangguh nih. Betul nggak apa-apa. Tetap bertahan ya Ranti ya. Oke, kalau Kak Mirza sendiri ada pesan-pesan khusus nggak? Ya itulah pokoknya tahun ini tahun survival. Survival is a big profit. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Yang penting gimana kita bisa bertahan sampai corona end. Oke, sampai corona selesai. Survival is a big profit. Oke, kita sudahi Kak Nafo masih mau tanya apa? Sayang cukup, sudah tidak sabar untuk menikmati minuman dari Gapura Cafe and Resto. Udah dingin tuh malah. Iya, nggak apa-apa Kakak. Nanti kita mau ambil gambarnya sedikit. Coklatnya mantap, manis seperti Tapi bohong. kita coba coklatnya ya. Enak. Makanannya tuh nggak lepas gitu loh. Kayak nyapu-nyapu, nggak nyapa-nyapa. Enak. Mau. Oh, yang ini apa ya? Tuh chicken box. French fry. Gagal diet. Kriuk, enak, anggap yang di Boyolali harus kesini. Menunya podo. Ini karamel macchiato, enak banget. Nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit. Pas buat kamu yang suka kopi, dicampur karamel gitu. Nah, recommended yang di daerah Boyolali sini di Gapura Resto and Cafe. Rasanya pas, nggak kemanisan dan juga fresh ya. Dan tempatnya itu enak banget, cocok buat kamu yang ada di daerah Boyolali. Sekitar berapa kesini ke Gapura Cafe and Resto, jangan lupa ya. Terima kasih untuk kamu yang sering menyaksikan tayangan kita di Female Kaptis ID. Kalau kamu suka, kamu boleh like, jangan lupa untuk di komen dan di view sampai habis, boleh di share juga. Banyak hal-hal penting yang ada di konten kita. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe.